Halo, Assalamualaikum teman-teman. Kembali lagi bersama saya di channel Diaramaku, channel yang membahas seputar skripsi, tips-tips bagaimana mengerjakan skripsi. Seperti biasa, saya tidak membahas dengan istilah yang susah-susah dimengerti ya. Biasanya dosen istilahnya susah-susah dimengerti. Saya menggunakan bahasa gaya mahasiswa supaya kalian itu mudah mengerti. Oke, saya mau bahas sedikit kendala, masalah yang ada yang sering dihadapi oleh mahasiswa saat mau membuat latar belakang. Ini khusus latar belakang. Teman-teman mahasiswa ini kan memahaminya tuh ada permasalahan apa. Jadi kata permasalahan, karena juga sering pertanyaan tuh muncul, ada permasalahan apa terkait judulmu, ada permasalahan apa terkait topik atau objek penelitianmu gitu. Kata permasalahan. Jadi karena kata permasalahan itu dari turun temurun, dari angkatan ke angkatan, bawah terus, jadi mahasiswa itu menganggapnya harus mengangkat permasalahan di dalam latar belakang. Nah, itu memang benar, permasalahan memang benar. Cuman sering sekali kendala itu terjadinya jadi terbatas, ruang lingkup pemikiran mahasiswa itu terbatas dengan kata permasalahan itu. Karena permasalahan itu kan analoginya negatif. Jadi kita harus mencari berita-berita negatif, kasus-kasus negatif, atau kasus-kasus yang menyimpang terkait objek atau apa yang dilakukan oleh objek penelitian itu gitu ya. Nah, sebenarnya kata permasalahan itu, pemahaman itu ruang lingkupnya terlalu sempit gitu. Jadi sebenarnya tidak mesti berita negatif, tidak mesti penyimpangan, tidak mesti isu negatif yang diangkat di dalam latar belakang. Berita positif, kebaikan, nilai plus, nilai tambah yang diberikan objek penelitian atau topik penelitian itu juga bisa diangkat gitu ya. Boleh kita mengangkat dari sisi negatif, boleh kita mengangkat dari sisi positif, berita positif, atau kita kombinasikan. Jadi jangan dibatasi ruang lingkup kalian itu kata permasalahan itu dengan berita negatif. Gimana kalau objek penelitian atau topik itu tidak memiliki berita negatif, tidak memiliki isu negatif, lalu kita tidak bisa menelitinya, begitu kan? Nah, itu kan terbatas gitu ya. Seperti contoh misalnya efektivitas modul, ya, efektivitas modul bla bla bla, ini judul modulnya, efektivitas modul bla 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 terhadap pembelajaran siswa sekolah menengah pertama itu. Nah, ini kan kalau dengan kata permasalahan kita tuh harus memahami, harus kita mencari isu-isu negatif nih terkait modul ini, terkait pembelajaran, terkait siswa SMP ini. Padahal tidak mesti gitu. Kita mengangkat permasalahan atau fenomena, ya bahasanya fenomena positif terkait modul, terkait pembelajaran siswa SMP juga nggak apa-apa sebenarnya. Kalau mau dikombinasikan lebih bagus. Kalau nggak ada berita negatifnya, ya nggak usah dipaksa berita negatif, berita positif juga bisa diangkat gitu. Jadi jangan dibatasi ruang lingkupmu terhadap kata permasalahan itu ya. Atau mungkin kita ganti aja katanya, kita ganti kata permasalahan itu menjadi fenomena gitu ya. Fenomena sudah sering kalian dengar ya, fenomena. Jadi ya nggak usah kita memikirkan kata permasalahan, kita ganti menjadi fenomena. Fenomena itu bisa positif, bisa negatif gitu ya. Buat teman-teman yang di latar belakang skripsinya stuck, nggak bisa menemukan permasalahan apa yang ada di latar belakang terkait objek atau judul penelitianmu, hilangkan kata permasalahan, kita ganti dengan fenomena atau isu gitu ya. Jadi bisa positif, bisa negatif. Kalian tidak harus memaksakan diri mencari berita negatif, berita positif juga bisa diangkat selama itu penting dan bisa menjadi alasan kita untuk meneliti itu. Ada nilai kebaruannya, ada nilai emergensinya.